Halo guys, David sini dan air itu basah. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Manusia butuh oksigen. Satu lingkaran itu punya 360 derajat, segitiga, punya 3 sisi, dan Poco F Series adalah rajanya performa HP mid-range. Hah, terkejut nggak sama ucapan-ucapan tadi? Atau biasa aja? Dari dulu mah emang udah kayak gitu bang. Semua juga udah tahu ngapain opening buang-buang waktu. Dari F1 sampai F5 semuanya langganan bikin pasar rata. Jadi pas Poco bilang kalau mereka bakalan launching F6, si F6, F-Series terbaru, otomatis ekspektasi kita udah di set maksimal ya. Bagus doang nggak cukup, terbaik doang udah biasa. F6 harus ngelebihin itu biar netizen happy. Pusing-pusing dah tuh orang Poco. Tiap tahun targetnya dinaikin terus oleh netizen. Gimana caranya buat bikin F6 ini berasa jauh lebih bagus dari F5 yang sampai sekarang masih garang? Atau nggak usah kejauhan deh. Gimana caranya buat bikin F6 tetap worth it di hadapan X6 Pro 5G yang sakti juga, tapi harganya lebih murah? Tantangan marketing Poco mah bukan dari brand lain ya, tapi HP sendiri. Soalnya malah bosenin kan kalau bandingin sama HP sekelas lain yang kualitasnya udah jauh di bawah lah. Nggak perlu dibilang, kita juga udah tahu kok. Sampai sempat ada istilah brand lain itu cuma ambil sisa-sisa Poco doang. Jadi ya HP ini udah nggak ada tantangan lah. Bingung idenya apa. Tapi tiba-tiba muncul satu harapan, satu bantuan yang sangat terang dari sesama brand warna kuning lain bernama Realme Indonesia. Brand yang barusan nge-launching Realme GT6 yang kotaknya sama-sama warna hitam dan tulisannya kuning. HP yang sama-sama pakai prosesor Snapdragon 8S Gen 3. Woo! Yeah, Realme! Akhirnya, mereka ada bahan sparring yang bikin Poco F6 nih kerasa jauh lebih worth it ya. Jadi punya ide postingan parodi soal koran-koranan yang keinspirasi dari Realme. Sekarang lawan Poco F6 itu bukan F5 X6 bro, tapi Realme GT6. Ini strategi pengalian isu dan saya pun kena ya. Awalnya saya ngerasa kalau F6 nih ya oke lah. Upgrade yang lumayan dari F5 atau X6 Pro, harga juga lebih tinggi kan, jadi sesuai lah. Jadinya sekarang malah kegocek dan mikir kalau F6 ini, wah luar biasa bagus, prosesor sama, tapi harganya terlalu cantik. Sama-sama Snapdragon 8S Gen 3, harga 5 juta loh. Dapat varian 8256, 5,5 juta dapat varian 12512 GB. Ini jauh lebih murah dari Realme di 7,5 jutaan yang dapat RAM 12 GB, internal 256 GB. Anda mau lihat dari sudut pandang yang mana? Mau bandingin sama Poco aja lah bang, karena dunia Poco itu ya lagi-lagi beda lah, biar standarnya itu naik terus, termotivasi terus. Atau Anda mau pilih jalur bandingin sama brand lain yang dari dulu kayak nggak ada harapan gitu ya kalau ngomongin value sama F-Series, jadi silahkan dipilih aja. Paling bagus buat saya ya lihat dari dua sisi lah, bandingin sama brand lain, biar kita tuh ingat kalau value Poco emang udah setinggi itu. Tapi nggak lupa juga buat lihat apa upgrade-nya, biar standarnya naik terus. Nanti di akhir video kita balik omongin soal mendang-mending ini ya. Sekarang kita fokus sama F6-nya dulu lah, ini dari tadi kasihan digangguin terus. Ini kita fokus ke HP ini dulu. HP yang lagi-lagi ngasih value yang luar biasa tinggi ya, di 5 jutaan, terutama buat performanya. Prosesornya udah upgrade ke Snapdragon 8S Gen 3 yang skor Antutu 10 udah dapat kurang lebih 1,5 juta poin. RAM ada yang 8 atau 12 GB, LPDDR5X, memori juga udah UFS 4.0 yang paling tinggi, spek-spek mesin HP kelas atas lah. Semua udah ada di Poco F6 yang kelasnya mid-range. Otomatis performa yang dikasih juga kayak HP kelas atas ya, yang settingannya itu atas-atas juga. MLBB ya bisa ultra-ultra, kualitas renderan gambar paling bagus dengan frame rate yang paling mulus. Kalau kita lihat grafiknya di sini udah jelas rata lah, 120 fps lancar. Buat PUBG pun udah unlock settingan frame rate yang paling kanan alias ultra ekstrim. Tapi di sini ada yang aneh sih di PUBG ini. Pas kita udah main 15 menitan, performanya kayak turun ke kisaran 90 fps. Jatuhnya tetap mulus, tapi ini nggak rata ya. Buat main Genshin juga sama. Di settingan highest, frame rate-nya mulai ada gejolak turun ke 50-an fps. Pas kita udah main 20 menitan.
Ini kali yang ngebedain Snapdragon 8S Gen 3 sama Snapdragon 8 Gen 3 yang beneran. Atau ini sebenarnya mental Poco aja yang nggak pengen HP-nya jadi kepanasan. Jadi selain mereka pakai sistem liquid cool di dalam HP-nya, mereka juga ada sebarin 8 sensor suhu tuh di sekitar area mesinnya. Mungkin ini yang bikin Poco F6 itu jadi lebih sensian ya. Ada suhu yang naik di salah satu titik, langsung semua mesinnya dikendorin. Tapi ini ada positifnya juga. Ini bikin suhu Poco F6 jadi enak ya. Pas udah dipakai main Genshin setengah jam setting highest, suhu bodinya cuma di 42 derajat doang. Ini ngebut yang nyaman sih. Baterai juga aman. Kapasitasnya 5000 mAh. Ini buat main MLBB di setting 120 fps, setengah jam makannya 10% doang. PUBG 120 fps juga makan 13-14%. Genshin highest setengah jam sekitar 14%, dan nonton video live di YouTube sejam di dalam ruangan makan 6% aja. Durasi ngecas juga cepet. Colok 10 menit udah masuk 38%. Colok setengah jam masuk 91%. Buat penuh cuma butuh waktu 38 menit pakai charger bawaan 90 watt. Lagi-lagi ini kenceng dalam arti positif. Lah, emangnya ada kenceng yang negatif, Bang? Ada, kayak layarnya nih yang belum LTPO, dia cuma punya 2 mode aja, antara maksimal 120Hz atau 60Hz. Jadi beda kayak Realme yang LTPO-nya bahkan udah next level ya, yang bisa naik turun frame rate dengan cepat sampai 1Hz. Poco tetap pompa 60 frame per detik walaupun kita nggak butuh, kayak pas lagi lihat foto atau standby di home, pas main IG baca story orang yang panjang, giliran kita butuh frame rate mulus 120Hz, kayak di YouTube, dia malah kasih 60 juga. Ini bisa dibenerin lewat update software sih soal yang YouTube, tapi kalau soal LTPO yang bisa turun ke 1Hz, Poco nggak bisa. Tapi yang YouTube semoga bisa diupdate lah. Spek bagus kayak 120Hz, resolusi tinggi 1,5K, warna yang kaya, ada Dolby Vision, bezelnya ceking, kaca udah Gorilla Glass Victus, ya harus dijalanin pakai software yang pinter juga lah, biar semuanya itu efisien, lebih nampol. Poco sendiri ada bilang kalau OS di HP ini bakal diupdate sampai 3 tahun ya, security patch-nya sampai 4 tahun. Artinya, bisa lah, HyperOS yang sekarang tuh masih muda, versi pertama, jadi lebih matang lagi sampai versi 3, 4, 5 mungkin kalau murah hati. Biar Poco F6-nya ini juga lebih matang lah. Kalau soal iklan, sayang, ya udah nggak ngarep dia bisa hilang lah. Ini mah udah masuk hitungan kenapa Poco atau Xiaomi itu bisa murah ya. Saya cuma ngarep jenis iklannya yang ada faedahnya lah. Kalau e-commerce mah aman-aman aja. Bigo juga ya, masih oke lah, nggak masalah. Tapi kalau udah promoin aplikasi pinjol, mungkin harus lebih difilter lagi sih. Ya ini nggak jahat atau gimana ya, Oppo atau Realme juga ada aplikasi bawaan malah, diinstallin dari sananya. Tapi kalau nggak ada kayaknya lebih bagus deh. Yang paling parah itu, saya pernah lihat kemarin juga sempat ada yang share iklan judi online di HP Xiaomi. Ya itu baru, waduh sih, bro moment banget itu. Jadi please Xiaomi, semoga respon kalian buat ngeblokir itu sekenceng HP ini juga. Sekarang kita lanjut ke bagian desain, yang mencoba premium ya. Jadi Poco F6 ada 3 varian, yang warna hitam, terus agak keijuan tipis-tipis, dan titanium yang udah kita lihat dari tadi. Ini warnanya doang, kalau bahan ya tetap dari plastik. Dari belakang sampai ke frame-nya semuanya plastik, untung finishingnya bagus. Kilauannya bisa ngasih ilusi kalau plastiknya ini kayak kebuat dari logam beneran, ala-ala iPhone. Di sisi kanan ada tombol power dan volume, di atas ada speaker, air blaster, mikrofon, di kiri dia polosan aja. Di bawah ada SIM tray dual nano SIM, mikrofon, port USB-C, dan speaker. Jadi speakernya ini udah stereo dan suaranya kenceng. Bassnya nggak terlalu wah sih, tipis-tipis. Yang lebih dominan itu bagian treble-nya yang tajam. Buat NFC, gyro hardware, mesin getar ya jelas udah ada lah. Plus HP ini juga ada support IP64 yang bakal aman dari kehujanan. Buat kameranya sendiri, Poco tetap pakai sistem 2 kamera ya. Satu kamera utama 50 megapiksel, satu lagi kamera ultrawide 8 megapiksel. Belum ada kamera tele. Kamera depannya 20 megapiksel. Hasil fotonya sendiri bagus, kalau motretnya siang-siang atau cahayanya cukup kayak di dalam mall. Saya suka sama warnanya yang kelihatan natural. Nggak ada kesan kekuningan, merah, hijau, biru itu nggak ada. Serba pas rasanya. Detail juga dapat. Benang-benang di baju tetap kelihatan jelas. Dynamic range juga luas. Suasana yang kelihatan matahari langsung tetap keangkat semua bagiannya. Sayangnya, kamera Poco F6 ini nggak bisa ngejaga kualitas yang bagus tadi pas kita udah pakai di situasi gelap-gelapan atau outdoor banyak lampu juga tetap kurang terang aja rasanya. Dan detailnya juga nurun.
buat perekaman kamera depan dia bisa di 1080p 60 fps. Belum bisa 4K tapi lumayan banget bisa high frame rate gini. Kalau kita ke lokasi yang agak remang dikit langsung halus banget sih mukanya. Kalau mundur ke agak terang baru mendingan. Yup. Kesimpulan buat Poco F6, kita balik lagi ke mendang-mending. HP ini rekomen tapi nggak se-auto buy. Langsung auto beli, langsung check out, jadi pilihan the best kayak biasanya. Kali ini nggak kayak gitu. Bagian yang bagus dari F6 kali ini bisa kita temuin juga di Poco X6 Pro 5G yang harganya nggak sampai 5 juta tapi udah dapat RAM 12GB, internal 512GB. Selisihnya 500.000, lumayan banget. Performa ya X6 emang lebih rendah tapi tetap sama-sama keren. Desainnya selera, kamera juga nggak ngasih kesan yang jauh beda, layar mirip, baterai mirip, OS apalagi. Buat cek harga yang paling update bisa cek link di bawah aja ya. Saya udah kasih beberapa link di Tokopedia, silakan bandingin. Di sana sering ada promo diskon juga, jadi biar harganya tambah mantep lagi. Selisihnya mungkin bisa lebih jauh dari F6 yang sekarang. Mungkin bisa 600, 700, 800. Ya kayak yang saya bilang di awal sih, kalau nggak ada Realme GT6 si penyelamat Poco ini, dia bakal berasa biasa aja sih rasanya di sebelah saudaranya. Kayak masuk akal aja lah. Pas saya nonton detailnya di channel YouTuber Cupu pun yang ngebandingin F6, X6 Pro, terus ada GT6, itu juga kesimpulannya mirip ya. Tapi kalau kita mau bandingin sama GT6, Poco F6 emang bakal berasa asik sih. Harganya lebih murah, 2-3 juta, kita bisa dapat mesin yang sama, lebih adem juga, tapi ya desainnya seksian Realme sih buat saya walaupun itu selera. Layar canggihan Realme, baterai gedean Realme, kamera bagusan dan banyakan Realme. Tapi selisih harganya jauh. Kalau Anda nggak masalah keluarin duit ekstra buat Realme GT6, atau saya disuruh milih gratis, silakan. Ini saya udah jelas milih Realme GT6, saya suka. Tapi kalau cari value, ya Poco F6 atau si X6 Pro 5G. Ujung-ujungnya buat saya konsumen yang menang sih. Mau pilih yang manapun, semuanya bagus. Di sini ada 4 HP bagus dengan kelas. Yang ini agak naikin dikit, yang nggak terlalu jauh beda. F6 bagus, X6 Pro bagus, F5 bagus, Realme GT6 juga bagus. Ya mungkin malah liatin yang ini Realme GT6 bakal nurunin harganya mungkin ya, biar jadi lebih worth it lagi. Jadi kita yang menang sih mau pilih yang manapun. Demikian review gadgetin buat Poco F6. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Kemarin seri X nggak sebagus ini soalnya. Iya ya. Wah.